Kalau orang kafir berdoa karena dizalimi oleh orang Islam, maka Allah dengarkan doanya. Yang selayaknya Allah tidak akan dengar, karena mereka tidak percaya Allah. Begitulah adilnya Allah. Makanya selain membunuh seorang mukmin yang berakibat dosa besar, maka membunuh kafir yang maksum darahnya, terpelihara darahnya, juga dosa besar. Siapa yang dimaksud? Lindungilah dia sampai dia bisa dan ada kesempatan mendengarkan kalam Allah. Lalu berikanlah dia tempat yang aman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua hadis-hadis menunjukkan kemarahan Allah kepada mereka yang membunuh orang-orang kafir yang bukan kafir harbi. Maka dengan begitu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ditanya orang, apa hukumnya melakukan bom bunuh diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu dosa yang besar dan paling berat urusannya di hari kiamat, yaitu membunuh seorang mukmin yang tidak berhak untuk dibunuh. Dan ini Nabi mengatakan bahawa kehilangan dunia di sisi Allah itu lebih baik daripada hilangnya nyawa seorang mukmin. Begitulah marahnya Allah dan ancaman Allah terhadap para pembunuh yang membunuh saudaranya sesama mukmin yang tidak berhak untuk dibunuh. Maka berhati-hatilah bertindak di atas nama negara, karena belum tentu perintah negara sesuai dengan perintah Allah. Apabila negara menyuruh membunuh, maka lihatlah apakah dihalalkan dalam agama atau tidak. Belum tentu negara mampu memberi syafaat, menyelamatkan orang yang disuruh untuk membunuh orang lain di saat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mungkin presiden pun akan hancur di tangan Allah ketika dia menyuruh para pasukannya untuk membunuh sesama mukmin. Baik, itu sekedar kita tahu dan kita ulang tentang bahayanya dosa membunuh. Kita lanjutkan berikutnya, masih dalam urusan menumpahkan darah, yaitu qatluz zimmi al-ma'sum amdan, membunuh kafir yang maksum darahnya. Dosa besar membunuh seorang kafir yang Allah pelihara darahnya. Jemaah Allah,
Dalam urusan akidah, Allah benci kepada orang-orang yang tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Allah benci. Kebencian Allah lampiaskan ketika kafir itu masuk neraka, maka disiksa, dihabisi, dibinasakan oleh Allah seberat-beratnya siksa. Walahum azabun alim, dan mereka kekal dalam neraka. Jadi kalau urusan akidah, Allah marah. Allah ancam dengan berbagai ancaman kepada orang kafir. Tidak ada jeda antara satu siksa dengan siksa yang lain. Jadi kafir itu tidak ada sayang Allah sedikit pun kalau sudah dia akhiri kematiannya dengan kekafiran. Di neraka mereka bermohon-mohon untuk bisa menghentikan siksa walau hanya 1 detik saja, tapi tidak berhenti. Di neraka mereka bermohon-mohon untuk bisa mencicipi makanan penduduk surga walaupun hanya sedikit saja. Allah tidak kabulkan. Selama-lama dalam neraka. Begitu marahnya Allah kalau urusan akidah, yaitu Allah tidak diakuinya sebagai Tuhan setelah Allah menciptakan, setelah Allah memberi makan, setelah Allah menyayang-nyayang dan mengulur-ngulur waktu mereka di dunia. Itu urusannya dengan akidah. Tapi begitu berbicara tentang keadilan, maka Allah tegakkan keadilan seadil-adilnya, mulai dari hukuman-hukuman di dunia sampai di akhirat. Kalau urusan keadilan, wa huwa ahkamul hakimin, Allah lah sebaik-baiknya hakim. Allah tidak akan sakiti, tidak akan zalimi hamba walaupun dia tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan. Allah tidak akan zalimi seorang hamba yang kafir walaupun dia tidak mengakui Allah sebagai Tuhan. Urusan adil itu ditegakkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menurun kepada sahabat-sahabatnya ketika masa pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam riwayat yang masyhur dan sahih, Amr bin As, gubernur di Mesir yang diutus oleh Umar bin Khattab, ketika ingin melakukan perluasan area masjid, lalu kemudian ternyata terhalang oleh satu rumah yang ditempati oleh seorang Yahudi, seorang nenek Yahudi. Dan setelah Amr bin As meminta izin berulang-ulang agar direlokasi, dipindahkan ke tempat yang lebih baik, ternyata nenek Yahudi ini menolak, tidak mau dipindahkan. Akhirnya Amr bin As menggusur, meruntuhkan gubuk nenek Yahudi ini dengan paksa, karena menganggap ini lebih utama menjaga keutamaan masjid, yaitu perluasan masjid, dan dia siap mengganti ke tempat yang lain. Ternyata nenek ini tidak terima. Dia utus kurir menuju untuk melaporkan masalah ini kepada Umar bin Khattab. Langsung Umar bin Khattab sebagai presiden di Madinah membalas jawaban dari permintaan dari nenek ini. Bahkan ada satu riwayat dikatakan bahwa Umar mengambil tulang lalu menggaris di tengah tulang dengan pedang, dengan garis yang lurus, lalu diberikan tulang itu kembali kepada gubernurnya, yaitu Amr bin As, yang ketika Amr bin As menerima kode tersebut dan isyarat itu, beliau langsung faham bahwa berlaku adillah. Jadi dirikan kembali rumah nenek Yahudi itu, didirikan kembali. Akhirnya tertundalah pembangunan itu sampai bertahun-tahun lamanya. Begitu keadilan pada orang kafir, mulai dari Allah tegakkan keadilan, Nabi tegakkan keadilan, kemudian diturunkan ke semua sahabat. Kalau urusan adil, Allah tetap paling adil dalam menangani semua urusan hamba. Bahkan kalau ada orang kafir yang terzalimi, kalau dia melaporkan diri
kepada Tuhannya orang Islam. Dia punya Tuhan selain daripada Tuhannya orang Islam, tapi dia terzalimi. Kalau dia angkat tangannya, dia memohon kepada Allah Tuhannya orang Islam, maka doanya diterima Allah. Walaupun dia kafir, doanya diterima Allah. Ini Nabi sebutkan dalam salah satu hadis bahawa salah satu doa yang tidak ditolak Allah adalah da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, wa in kana kafiran, walaupun kafir. Bukan karena Allah ridha terhadap akidahnya, bukan karena Allah ridha terhadap kekafirannya, tapi karena Allah ingin menegakkan keadilan. Kalau orang kafir berdoa karena dizalimi oleh orang Islam, maka Allah dengarkan doanya. Yang selayaknya Allah tidak akan dengar, karena mereka tidak percaya Allah. Begitulah adilnya Allah. Makanya selain membunuh seorang mukmin yang berakibat dosa besar, maka membunuh kafir yang maksum darahnya, terpelihara darahnya, juga dosa besar. Siapa yang dimaksud dalam beberapa hadis yang akan kita bacakan ke depan, yaitu golongan kafir yang bukan kafir harbi. Jadi kalau kita belajar tentang dunia kafir ini dalam literatur Islam tentunya, kita akan dapatkan beberapa istilah kafir. Di antaranya, yang pertama kafir zimmi. Kafir zimmi ini adalah kafir yang telah memiliki zimmah, ahlu zimmah, jaminan keamanan, jaminan perlindungan, yaitu kafir yang tinggal di negara Islam lalu bersedia untuk membayar pajak. Jadi Allah menyebutkan qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir, dan seterusnya. Di ujung ayat Allah sebutkan hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Jadi kata Allah, bunuhlah orang-orang kafir yang mengkhianatimu wahai Muhammad, yang tidak beriman kepada Allah, dan seterusnya, sampai mereka membayarkan jizyah, sampai mereka membayarkan upeti atau pajak, dan mereka merasa direndahkan, merasa rendah dengan membayar pajak itu. Artinya mereka dengan membayar pajak otomatis mereka telah terhina di dunia. Maka orang ini disebut dengan kafir zimmi, yaitu kafir yang tinggal di negara Islam lalu bersedia membayar pajak kepada negara Islam, dan mereka taat terhadap hukum-hukum di negara Islam tersebut. Itu kafir maksum ad-dam, kafir yang tidak boleh dibunuh. Kemudian yang kedua, ada istilah kafir mu'ahid, yaitu kafir yang telah melakukan perjanjian atau MOU, perjanjian damai dengan negara Islam. Jadi di saat seperti itu, mereka yang masuk ke dalam list perjanjian itu, negara mana dengan negara mana, maka tidak boleh diganggu, tidak boleh dibunuh. Kemudian yang ketiga, ada yang disebut kafir musta'min atau musta'man, yaitu kafir yang lari dari negaranya lalu mencari suaka di negara Islam. Lari dari negaranya, wallahu alam, mungkin karena penindasan atau karena ingin mengenal negara Islam lebih dekat, lalu dia meminta suaka, meminta perlindungan dari negara Islam. Ini juga haram darahnya untuk diganggu. Jadi tiga kafir ini Nabi langsung mengharamkan kita untuk mengganggu dan membunuhnya. Satu-satunya kafir, golongan kafir yang halal darahnya adalah kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi Islam, berusaha untuk membunuh orang Islam, lalu kemudian mulai melakukan serangan-serangan terhadap Islam. Dan ini disebut kafir harbi, halal darahnya kapanpun, dimanapun. Dan jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa hadis yang menyebutkan tentang keharaman membunuh kafir yang masuk dalam tiga golongan tadi, yaitu kafir zimmi, muahid, dan musta'man. Yaitu di antaranya dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qatala qatilan min ahli zimmah
barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, lam yajid rihatal jannah wa in kana rihuha la yujad min masirati 40 aman, maka diharamkanlah bau surga untuknya. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi yang telah berlindung di negara Islam dan membayar pajak, dia taat, tidak mengganggu orang Islam, dibunuhnya, maka haramlah bau surga untuk orang yang membunuh ini. Artinya kalau ada orang mukmin membunuh kafir, orang mukmin ini diharamkan surga. Padahal bau surga, kata Nabi, bau surga itu telah tercium dari 40 tahun sebelum mencapai pintu surga. Ini maksudnya, jangankan mendekat ke pintu surga, dari jauh pun sudah tidak sampai lagi ke surga. Pintu surga sudah tercium wanginya. 40 tahun lagi kita akan sampai ke pintu surga, sudah tercium bau surga. Tapi Masya Allah, pembunuh kafir zimmi, jangankan masuk, mencium bau surga pun tidak dapat, langsung dihujamkan Allah ke dalam neraka. Ini ancaman Nabi SAW, hadis An-Nasai dengan derajat yang sahih. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan tentang kafir mu'ahid, yaitu kafir yang telah melakukan MOU dengan negara Islam, melakukan perjanjian damai, lalu dibunuh. Maka Rasulullah mengatakan, man qatala mu'ahidan, barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid, kafir yang mu'ahid, lam yarih rahiyatal jannah, juga sama, diharamkan mencium bau surga. Padahal bau itu tercium 40 tahun sebelum kita mendatangi pintu tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kafir ma'manah atau kafir yang mencari suaka, ini juga haram dibunuh. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah summa ablighu ma'manah. Kalau ada seorang kafir mendatangimu wahai Muhammad, meminta perlindungan darimu, lindungilah dia sampai dia bisa dan ada kesempatan mendengarkan kalam Allah, lalu berikanlah dia tempat yang aman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semua hadis-hadis menunjukkan kemarahan Allah kepada mereka yang membunuh orang-orang kafir yang bukan kafir harbi. Maka dengan begitu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau ditanya orang, apa hukumnya melakukan bom bunuh diri? Kita berada di satu area yang mungkin dipenuhi oleh orang kafir, dan itu masyarakat sipil, lalu kita melakukan bom bunuh diri. Yang mati masyarakat sipil di satu hotel, di satu restoran. Seluruh ulama hari ini menjawab hukumnya haram. Itu tidak disebut dengan istishhad, itu bukan jalan menuju syahid, tapi itu intihar, itu disebut dengan bunuh diri. Karena orang-orang kafir sipil ini, mereka tidak mengganggu orang Islam, kecuali yang kita serang memang orang-orang yang benar dan nyata terbukti telah menyerang Islam dalam masa perang, atau kita masuk ke dalam militernya orang kafir, sebagaimana orang Palestin melakukan bom bunuh diri di tengah-tengah militernya orang Israel, di saat mereka tidak ada senjata kecuali itu. Di situ masih ada kemaafan untuk urusan itu, masih banyak ulama membolehkan. Tapi kemudian kita marah dengan kafir Israel, tapi lalu kita bunuh kafir di Hilton, kafir di Hotel Marriott. Tidak ada ulama yang mengatakan boleh, tidak ada, karena kita salah sasaran. Kalau mau berjuang, berjuanglah di tengah militer Israel itu, hancurkan mereka sampai bom bunuh diri pun insya Allah dibolehkan kalau tidak ada alternatif senjata yang lain. Maka berhati-hati mengganggu Cina yang tinggal di Laut Tsunami tanpa ada kesalahan yang mereka buat. Kita datang, kita bunuh, kita ambil hartanya, kita rampok dengan dalih bahwa mereka kafir, halal darahnya. Karena ada orang yang begitu, mereka berfikir punya Cina, habisi saja, itu bukan orang itu. Oh, mereka melakukan maksiat di tengah kota, tidak tutup aurat, mereka berlenggak-lenggok, menampakkan semua kemaksiatan yang berbentuk pada jasad atau apa saja.
itu tidak layak untuk dihalalkan darah, tapi ambil hukuman. Sayangnya kenapa pemimpin diam? Di saat paha-paha Cina berkeliaran di Lok Semawe, pemimpin diam. MPU juga diam. Seharusnya ditegakkan syariat ini di tengah kota. Tidak usah terlalu bangga dengan mengatakan kota Lok Semawe, kota bersyariah segala macam. Maksiat merajalela. Maksiat merajalela. Ini dulu yang harus dihabisi. Kalau ini habis, insya Allah banjir sekuat apapun tidak akan menenggelamkan Lok Semawe. Yang paling cuma jalan-jalan tertentu saja tenggelam. Kalau maksiat kita berhasil tegakkan, pembangunan infrastruktur bagus, tetapi kalau mau dipelihara Allah, infrastruktur itu terpelihara, maka maksiat yang harus tegakkan. Orang kafir berbuat maksiat di negara Islam, itu ditangani bukan dengan cara membunuhnya, tapi lepaskan maksiat dari tempat itu. Dan itu berlaku untuk kafir dan berlaku untuk mukmin. Maka jangan coba-coba membunuh orang kafir, apakah dia Cina atau siapa saja, atau orang Hindu atau siapa saja, kalau memang bukan termasuk kafir harbi, bukan termasuk kafir harbi. Dan ini jangan sampai seakan-akan ada sebuah kemudahan untuk membunuh orang di luar Islam. Tidak. Islam itu agama yang baik, agama yang damai, agama yang adil. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil, yang tidak akan menzalimi hamba dengan urusan-urusan yang tidak layak untuk kita lakukan. Maka mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kemarahan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.